Yo, konnichiwa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Dokter Salah Server. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini dan di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi mode membina murid. Hansen meminta Anda untuk mengajarinya. Jika Anda menerimanya, mode membina murid akan diaktifkan. Melihat hal itu, Raymond pun menjadi kebingungan dan berkata dalam hati, "Hah? Mode membina murid? Sebenarnya apa ini?" Raymond pun membuka panel sistem tentang informasi dari mode membina murid yang didapatkannya sebelumnya. Panel sistem pun menunjukkan informasi tersebut yang berisi mode membina murid. Binalah murid Anda hingga dia menjadi seorang dokter. Anda akan mendapatkan sebagian presentase poin XP saat sang murid sedang mengobati pasien. Melihat keuntungan yang didapatkannya saat menerima murid, Raymond pun menjadi senang dan kembali berkata di dalam hati, "Aku bisa mendapatkan poin XP begitu saja saat Hansen sedang mengobati pasien? Gila bener." Aku memang khawatir karena hal itu memerlukan beberapa poin XP. Mengubah 50 poin menjadi 200 poin saat aku berhasil mencapai level 20. Aku rasa ini adalah batasannya. Tetap saja, ini masih menguntungkan. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun menjawab permohonan dari Hansen sebelumnya dengan berkata, "Aku masih banyak kekurangan di bagian tertentu, tapi aku akan tetap mengajarimu ilmu kedokteran yang aku bisa." Mendengar permohonannya diterima, Hansen pun langsung bersujud kepada Raymond sambil berkata, "Tentu saja, terima kasih banyak. Aku menantikan bimbingan darimu." Raymond pun kembali mendapatkan pemberitahuan sistem yang dimana dikarenakan dirinya telah menerima murid pertama kali, dirinya pun mendapatkan penambahan poin skill sebesar 5 poin dan mendapatkan skill pengajar pemula. Skill pengajar pemula memberikan arahan kepada sang murid saat sedang melakukan praktek di lapangan dengan tingkat kecakapan seorang residen. Akan tetapi, penjelasan yang diberikan sedikit rancu karena pengetahuan Raymond yang masih minim. Dan bisa juga terjadi sebuah kesalahan dalam penjelasan Raymond nantinya. Melihat hal itu, Raymond pun datang menghampiri Hansen sambil berkata di dalam hati, "Skillku ini kurang bagus, tapi aku akan menaikkan levelnya dengan perlahan. Aku akan meraih mimpiku untuk menjadi healer terbaik." Saat aku mendapatkan poin XP dari Hansen. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun memberikan semangat kepada Hansen dengan berkata bahwa diri mereka pasti bisa melakukannya bersama. Beberapa hari kemudian, di hari keberangkatan Raymond dan Hansen di wilayah Teluk, terlihat Hansen menggunakan pakaian jirah dan kelengkapan perang sebelum keberangkatannya. Raymond yang melihat hal itu menjadi terkejut dan bertanya kepada Hansen, "Hansen, kenapa penampilanmu itu? Apa kau berencana untuk bertarung di suatu tempat?" Mendengar pertanyaan itu, Hansen pun berkata dengan nada kesalnya, "Jangan terkejut seperti itu. Aku hanya melakukan persiapan. Karena wilayah Teluk itu berbahaya. Apa kau tidak memakai sebuah pakaian pelindung atau sejenisnya di balik bajumu itu?" Mendengar hal itu, Raymond pun berkata, "Itu hanya diperlukan jika hal yang tidak terduga terjadi. Tubuhku ini sangat berharga." Mendengar perkataan Raymond, Hansen pun menjadi khawatir dan bertanya, "Bukan karena kau takut dengan orang-orang yang berada di wilayah Teluk itu?" Mendengar pertanyaan itu, Raymond pun berkata di dalam hati, "Aku jadi sedikit gugup sekarang. Memang benar, jika wilayah Teluk tidak memiliki hukum." Lalu Hansen pun mengeluarkan sebuah tongkat dari tasnya dan memberikannya kepada Raymond sambil berkata, "Kalau begitu, bawalah ini." Melihat tongkat yang diberikan oleh Hansen, Raymond pun menjadi kebingungan.
Melihat Raymond kebingungan, Hansen pun kembali berkata, "Bukankah kau akan memerlukannya untuk melindungi dirimu sendiri?" Raymond pun menerima tongkat yang diberikan oleh Hansen tadi, dan tiba-tiba pemberitahuan sistem pun muncul yang berisi, "Anda telah menggunakan senjata tongkat besi. Anda telah mempelajari skill pertahanan diri." Skill pertahanan diri. Seorang dokter bekerja di lingkungan yang penuh dengan bahaya. Skill ini akan melindungi sang dokter dan pasiennya di beberapa situasi tertentu. Peringatkan, tingkat stamina Anda mulai rendah, dikarenakan mempelajari skill pertahanan diri. Melihat hal itu, Raymond pun menjadi terkejut, dan apa aku berkata dalam hati, "Apa? Sihir? Dan sekarang pertahanan diri? Apa aku akan menjadi seorang ahli pedang, sihir, atau sejenisnya?" Hansen yang melihat Raymond terus memperhatikan tongkat pemberiannya tadi itu pun menjadi kebingungan dan bertanya kepada Raymond, "Apa yang sedang kau lakukan?" Raymond menjawab, "Tidak ada. Ayo pergi ke wilayah Teluk." Beberapa saat kemudian, sesampainya di wilayah Teluk, terlihat banyak warga terduduk lemas di sekitar mereka berdua, sehingga Hansen yang panik itu pun bertanya kepada Raymond, "Apa kita akan baik-baik saja?" Mendengar pertanyaan itu, Raymond menjawab bahwa Hansen tidak perlu cemas, dikarenakan Raymond dulu pernah tinggal di antara orang-orang di wilayah Teluk tersebut. Akan tetapi, pada saat Raymond melihat ke arah warga yang memperhatikannya dari jendela, Raymond pun juga ikut menjadi panik dan berkata kepada Hansen, "Ayo kita pergi ke kliniknya dan mulai persiapannya." Mendengar perintah itu, Hansen pun menyetujuinya. Sesampainya di klinik mereka berdua, terlihat persiapan Hansen dan Raymond pun telah selesai, sehingga Raymond dan Hansen pun sedang menunggu kedatangan pasien ke klinik mereka. Akan tetapi, Raymond yang melihat tidak ada pasien yang datang dari tadi, itu pun menjadi khawatir dan berkata, "Mengapa tidak ada pasien yang datang? Apa karena ini masih hari pertama? Pasti begitu kan? Mari kita tunggu sebentar lagi." Setengah hari kemudian setelah Raymond dan Hansen menunggu, belum terlihat ada pasien yang datang ke klinik mereka berdua. Keesokan harinya, hal yang sama pun juga terjadi. Hingga saat pada di hari kedua pun, tidak ada pasien yang datang ke klinik mereka. Raymond yang mulai lelah menunggu itu pun bertanya kepada Hansen, "Mengapa masih belum ada pasien yang datang?" Hansen menjawab, "Bagaimana jika mereka masih belum tahu jika ada sebuah klinik di sini?" Mendengar jawaban itu, Raymond pun berkata, "Tidak mungkin. Ada sebuah logo healer yang besar di depan pintu gerbang. Dan juga, kabar seperti ini pasti cepat menyebar di wilayah kumuh ini. Bahkan untuk orang tulis sekalipun, pasti bisa tahu tempat ini." Tiba-tiba, kaca jendela Raymond pun pecah, dikarenakan dilempar batu dari arah luar. Hansen yang menyadari hal itu pun langsung bergegas keluar untuk melihat dalang dari perlemparan batu tersebut. Akan tetapi, pada saat melihat keluar, Hansen pun tampak terkejut dan berteriak memanggil Raymond dengan berkata, "Senior, coba lihat ini." Mendengar teriakan itu, Raymond pun langsung bangkit dari duduknya dan segera menghampiri Hansen di luar. Sesampainya di luar, Raymond pun terkejut melihat lambang healer di klinik mereka sudah tercoret-coret dengan kata-kata yang tidak pantas, yang dimana arti dari tulisan itu adalah, "Ini bukan tempat anak kecil untuk bermain-main. Pergilah jika kau tidak ingin mati." Setelah melihat tulisan itu, mereka berdua pun segera masuk ke dalam klinik untuk membicarakan hal itu di dalam. Sesampainya di dalam, Hansen pun berkata, "Senior, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Tempat ini terlalu berbahaya." Mendengar hal itu, Raymond yang masih kepikiran dengan tulisan tadi pun berkata di dalam hati, reaksi dari orang sekitar ternyata lebih agresif dari yang pernah dipikirkan.
Kita mungkin akan berada dalam bahaya jika terus berada di sini. Tapi, aku tidak bisa pergi dari sini. Aku sudah meminjam banyak uang untuk membangun tempat ini. Aku akan tamat jika meninggalkan tempat ini. Sialan, terlalu banyak uang yang keluar untuk membeli dan merenovasi tempat ini. Aku tidak bisa mengembalikan pinjaman itu hanya dengan menjual obat-obatan saja. Seperti kesepakatan kami, pinjaman bunganya akan terus bertambah hingga sekarang. Para pinjaman itu akan melakukan apa saja agar uang mereka bisa kembali. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena itu, aku harus bisa melunasi hutang itu. Tiba-tiba, pada saat memikirkan hal tersebut, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi, ada sebuah misi untuk Anda di saat krisis seperti ini. Rubahlah pola pikir masyarakat di sini. Penjelasan untuk misi. Hati para penduduk sudah tertutup karena perlakuan orang luar yang jahat. Rubahlah hal tersebut. Melihat hal itu, Raymond pun kembali berkata dalam hati, bahkan jika misi ini tidak ada, aku tetap tidak bisa seperti ini terus. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun menjawab perkataan Hansen tadi dengan berkata, Hansen, aku akan tetap di sini. Aku tidak bisa pergi dari sini hanya karena perlakuan seperti itu. Kau boleh pergi. Aku akan tetap di sini. Mendengar jawaban itu dari Raymond, Hansen pun menjadi terkagum dan berkata dalam hati, dia ingin tinggal demi para pasien di wilayah kumuh ini. Berbeda dengan Hansen, Raymond yang memiliki pemikiran lain itu pun berkata dalam hati, aku harus mengembalikan pinjaman itu. Kemudian Hansen pun berkata kepada Raymond, aku akan tetap di sini bersamamu. Aku tidak bisa mempermalukan diriku sendiri di hadapan kebaikan yang tulus dan mulia ini. Mendengar perkataan Hansen, Raymond yang kebingungan itu pun berkata, tidak. Aku punya alasan mengapa aku tidak bisa pergi. Hansen yang tetap bersikeras dengan isi pikirannya itu pun berkata, kau tidak perlu membuat alasan begitu. Aku tahu dirimu melebihi dari siapapun. Mendengar hal itu, Raymond pun berkata di dalam hati, dia pasti sudah salah paham akan sesuatu. Setelah memikirkan itu, Raymond pun berkata, kalau begitu, kita tidak bisa berdiam diri saja. Kita harus melakukan sesuatu sebelum situasi ini memburuk. Mendengar perkataan itu, Hansen pun bertanya, apa yang harus kita lakukan? Raymond berkata, aku punya sebuah ide.